Assalamualaikum teman-teman semua. Dunia saat ini sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 yang telah mengubah segala tatanan kehidupan, sosial, budaya, maupun ekonomi. Berbagai ikhtiar manusiawi telah dilakukan agar kita terhindarkan dari wabah ini. Maka upaya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus semakin ditingkatkan agar dunia segera dihindarkan dari wabah yang sangat berbahaya ini. Di sini saya tidak akan berceramah, namun hanya sedikit ingin berbagi motivasi diri dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa ujian dalam hidup itu sudah menjadi ketentuan dari setiap individu manusia. Al-imtihanu sunnatul hayah. Ujian adalah sunnah kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Semua nabi dan rasul diuji. Orang-orang soleh terdahulu pun juga diuji. Berat ringannya ujian yang menimpa seseorang itu sesuai kadarnya masing-masing. Jadi, jangan pernah memohon kepada Allah agar kita tidak diuji. Tetapi, mohonlah agar kita selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian tersebut. Jangan takut dengan ujian, tapi takutlah ketika kita tidak kuat dalam menghadapi ujian tersebut. Seperti halnya sekarang ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wabah yang sangat berbahaya. Kita sebagai umat muslim khususnya harus kuat dalam menghadapi ujian ini. Karena kita seorang pelajar dan mahasiswa, itu pasti ada ujiannya. Karena ujian tersebut merupakan pintu untuk naik kelas dan lulus dari sebuah pembelajaran. Jadi, kalau kita ingin lulus, ya harus menghadapi ujian terlebih dahulu. Ujian juga akan meningkatkan kualitas keimanan dari setiap manusia. Bil imtihani yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian, manusia akan dimuliakan atau diremehkan. Jadi, kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita kuat dan lulus dalam menghadapi ujian tersebut, maka kita akan dimuliakan. Akan tetapi, jika kita gagal dalam menghadapi ujian tersebut, maka kita akan diremehkan. Lalu mengapa kita tidak boleh takut pada ujian hidup? Mari kita ingat kaidah dari ayat-ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan yang terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nah, dari beberapa kaidah ayat-ayat yang barusan saya sampaikan, bisa kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa setelah kesusahan pasti akan ada kemudahan. Maka dari itu, kita sedang diuji seperti ini, ya kita harus lebih bertakwa dan tetap bertawakal kepada Allah agar kita selalu dicukupkan rezekinya dan selalu dibukakan jalan keluarnya. Jangan sampai kita malah berkurang keimanan kita. Maka rumus dalam menghadapi ujian hidup yaitu dengan HIIS. H yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I yang kedua yaitu ikhlas.
I yang ketiga yaitu ikhtiar. Dan S yang terakhir adalah sabar. Nah, terus kita harus bagaimana sekarang untuk menyikapi ujian ini dengan baik? Menurut saya, meskipun dalam suasana yang penuh dengan kesulitan ini, sebetulnya tidak ada yang harus berubah pada diri seorang mukmin, apalagi sampai berkurang tingkat keimanan seorang mukmin. Yang biasanya kita terbiasa untuk sholat berjamaah di masjid, tetap masih bisa kita lakukan. Namun hanya tempatnya saja yang kita ubah, yaitu sholat di rumah saja dengan keluarga kita masing-masing. Yang biasanya sering bekerja di lapangan atau melakukan kegiatan belajar mengajar di kampus, di sekolahan, dan lain sebagainya. Sekarang itu semua kita ubah menjadi work from home, atau sering kita sebut bekerja dari rumah saja. Terus bagaimana caranya agar kita tetap produktif dan aktif meskipun kita melakukan semuanya di rumah saja? Tentu banyak caranya agar kita tetap menjadi produktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita selalu bertadarus di setiap selesai sholat 5 waktu, membaca artikel-artikel pendidikan maupun yang lainnya, berkarya dari rumah melalui media sosial seperti podcast, membuat konten-konten YouTube yang isinya pendidikan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk terus berbuat kebaikan untuk orang lain. Badlul khairi daiman wa abadan. Berbuat baik selalu dan selamanya. Karena harga diri seseorang itu sesuai dengan kebaikan yang diperbuatnya. Kita harus saling berbagi kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak dari wabah ini. Jangan sampai kita enggan dalam membantu sesama, karena sebagian rezeki kita itu milik orang lain yang Allah titipkan melalui kita. Maka kewajiban kita adalah membagikannya kepada orang lain semampu kita. Nah, pesan saya untuk teman-teman semua, jangan kendorkan empati dan kepedulian kita sesama manusia. Justru sekaranglah kesempatan kita untuk menunjukkan rasa ukhuwah dan kepedulian kita terhadap sesama. Teruslah berbuat baik meski sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil tapi bernilai kebaikan. Tetap patuhi aturan dan anjuran dari pemerintah, karena semua sudah memiliki protokolnya masing-masing. Stay at home, jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau kita ingin pergi kemana-mana, dan tetap stay healthy. Semoga Allah senantiasa membimbing dan melindungi kita semua dari wabah ini. Mari tingkatkan ikhtiar kita untuk selalu berdoa agar wabah ini cepat selesai dan dunia bisa beraktivitas seperti semula. Astaghfirullahaladzim, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.